Setelah diumumkannya kota Madrid sebagai tuan rumah Grand Prix Spanyol mulai tahun 2026 mendatang, itu menandai comeback-nya Madrid ke dalam kalender F1 sejak terakhir kali di musim 1981. Dan sekaligus khususnya bagi Spanyol sendiri, negara tersebut akhirnya kembali mengadakan balapan F1 di sirkuit jalan raya, setelah sebelumnya pernah digelar di jalanan kota Valencia. Berbicara mengenai Valencia, keterlibatan daerah ini dengan F1 dimulai pada tahun 2007, setelah Presiden Regional Valencia, Francisco Chams, mencapai kesepakatan dengan Bernie Ecclestone untuk menjadi tuan rumah Grand Prix Eropa dari tahun 2008 hingga 2014. Dan kontrak tersebut diprakarsai oleh grup Valmor Sports, sebuah perusahaan swasta yang dipimpin oleh mantan pembalap MotoGP Jorge Martinez Aspar. Idenya relatif sederhana, di mana proyek ambisius ini bertujuan untuk mengubah area di sebelah sirkuit yang dipenuhi gudang dan pabrik tua terbengkalai untuk kemudian diubah menjadi apartemen dan gedung pencakar langit modern. Dan karena Valencia adalah destinasi liburan yang ideal di Spanyol, sangat masuk akal untuk menyelenggarakan balapan F1 di jalanan kota pelabuhan ini. Herman Tilke pun ditugaskan untuk merancang sirkuit sepanjang 5,5 km dengan 25 tikungan, di mana treknya sendiri memiliki karakteristik yang hampir mirip seperti Marina Bay. Misalnya tikungan cepat dan lambat, beberapa sektor yang sempit, dan chicane yang menantang. Sehingga pada awalnya, sirkuit jalanan Valencia disambut sangat meriah dan digadang-gadang bakal menghadirkan balapan seru. Balapan F1 perdana di musim 2008 sebenarnya berjalan lancar dan penuh kemewahan, mirip-mirip seperti di Monaco, di mana Felipe Massa yang meraih pole di hari Sabtu sukses mendominasi balapan di hari Minggu dan meraih kemenangan gemilang. Namun jika berbicara mengenai jalannya balapan, itu dianggap membosankan dengan sedikit aksi overtaking atau insiden penting di sepanjang balapan. Tercatat hanya ada 4 kali overtake di musim 2008, dan setahun berikutnya bahkan sama sekali tidak ada aksi menyalip di sirkuit jalan raya ini. Namun di tahun 2011, ada peningkatan jumlah overtake mencapai 27 kali yang sebagian besar dibantu oleh DRS. Sementara di tahun 2012, jumlahnya lebih baik lagi, mencapai 58 kali manuver menyalip dan sekaligus dianggap sebagai salah satu balapan F1 paling seru di musim tersebut. Namun ironisnya, meskipun Grand Prix Eropa di musim 2012 berjalan begitu dramatis dan sangat seru, namun sayangnya itu adalah terakhir kalinya sirkus F1 menyambangi kota Valencia, padahal masih memiliki kontrak 2 tahun lagi. Minimnya aksi overtaking sebenarnya bukan faktor yang membuat Valencia tak lagi mengadakan balapan F1. Dan walaupun balapan di musim 2012 terbilang sangat sukses dengan menghadirkan persaingan yang sangat menarik, namun faktanya, kota Valencia tetap tidak bisa menyelenggarakan 2 balapan tersisa di musim 2013 dan 2014, seperti yang telah disepakati. Keluarnya F1 dari kota Valencia pada dasarnya bukan kemauan F1, melainkan dari pemerintah Valencia itu sendiri, yang secara finansial mereka tidak mampu untuk kembali mengadakan balapan F1 alias sudah kehabisan uang. Namun beruntung bagi pemerintah setempat, mereka tidak mendapatkan penalti atau tuntutan ganti rugi dari F1 usai melanggar kontrak lebih awal. Jadi sejak balapan pertamanya, gelaran F1 di Valencia diketahui sudah tidak layak secara ekonomi dan menghasilkan kerugian besar. Tetapi kemudian pemerintah menjamin akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut dan terus membayar biaya tahunan sebesar 26 juta dolar. Sehingga hal tersebut tentu saja menghabiskan dana publik tanpa memperhatikan prosedur administratif yang benar. Sebagai hasilnya, selama 5 musim menggelar balapan F1, grup Valmor Sports yang dibentuk pemerintah Valencia di tahun 2007 untuk mengelola event tersebut dan termasuk pembangunan sirkuitnya, mulai menanggung utang yang sangat besar, mencapai 255 juta euro atau hampir 5 triliun rupiah. Dan bahkan mereka menghadapi tuduhan penggelapan, penyuapan, dan penyimpangan dana publik. Jadi alasan utama mengapa kota Valencia tidak mengadakan 2 balapan tersisa adalah karena pemerintah setempat sudah menghabiskan terlalu banyak uang dari kas negara terlalu cepat untuk 5 balapan awal. Dan imbasnya tidak ada cukup uang lagi untuk menggelar 2 balapan berikutnya. Dan ngomong-ngomong, ini terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat yang berkuasa saat itu. Menurut berbagai sumber, Presiden Regional Valencia, Francisco Chams, yang mengundurkan diri dari jabatannya di tahun 2011,
diduga memberikan kontrak kerja fiktif kepada Palmore Sports, sebuah perusahaan swasta non-pengalaman di bidang motorsports dan hanya memiliki 12 karyawan, yang selanjutnya melakukan beberapa kegiatan ilegal seperti pemalsuan dokumen pembangunan sirkuit, penyuapan, dan penggelapan dana publik. Francisco Champs diduga menggunakan Palmore Sports sebagai perusahaan kedok yang seolah-olah membiayai F1. Padahal sebenarnya pemerintah Valencia lah yang mendanai proyek ini. Namun setelah melalui berbagai investigasi dan persidangan di tahun 2019, Francisco Champs dibebaskan dari segala tuduhan karena Pengadilan Tinggi Valencia tidak menemukan unsur penggelapan. Dan masa penuntutan atas dugaan kejahatan tersebut juga telah berakhir. Jadi karena adanya dugaan skandal korupsi tersebut dan bersamaan dengan krisis properti di Spanyol, Presiden Valencia yang baru, Alberto Fabra, memutuskan untuk mengakhiri kontrak dengan F1 di tahun 2012. Untuk melihat betapa buruknya situasi keuangan kas daerah Valencia pada saat itu, kota ini baru saja melunasi sebagian pinjaman mereka di tahun 2023 lalu sebesar 60 juta euro yang telah dicicil dari tahun 2016 sebesar 7,5 juta euro per tahun. Dan hingga tahun 2025 tidak ada informasi lebih lanjut apakah pemerintah Valencia telah melunasi sisa hutangnya yang terkait dengan peristiwa di masa lalu. Di sisi lain, reputasi Valencia juga tidak sebagus Grand Prix Singapura yang ditambahkan ke dalam kalender F1 di tahun yang sama, di mana sirkuit Marina Bay mampu menarik perhatian fans F1 di seluruh dunia melalui balapan malamnya yang glamor. Sementara di Valencia, lokasinya yang jauh dari pusat kota dianggap tidak menarik bagi wisatawan. Terlebih atmosfer balapannya juga terlalu membosankan. Jumlah penonton yang terus menurun sejak balapan perdana di musim 2008 menyebabkan pihak penyelenggara berulang kali mengurangi kapasitas tempat duduk di sirkuit yang awalnya memiliki 110.000 kursi, kemudian dipangkas menjadi hanya 45.000 kursi saja di tahun 2012. Sebagai akibat menurunnya penjualan tiket dan krisis ekonomi di Spanyol. Jadi setelah menghabiskan jutaan dolar untuk membangun sirkuit jalan raya dan menggelar balapan F1, Kota Valencia membiarkan sirkuit mereka terbengkalai begitu saja. Karena hanya berselang 7 bulan sejak kemenangan Alonso di Spanyol, area sirkuit mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh vandalisme dan penjarahan terhadap hampir semua fasilitasnya. Sampai saat ini, area bekas sirkuit jalanan Valencia terlihat masih sama seperti saat terakhir kali ditinggalkan. Meskipun di tahun 2022 lalu, kabarnya sebuah grup investasi asal Inggris tengah berunding dengan pemerintah kota Valencia untuk membangun kembali lahan seluas 300 meter persegi ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Namun sampai sekarang tidak ada laporan lebih jauh mengenai kabar tersebut. Lantas apa pendapat kalian mengenai sirkuit jalan raya Valencia? Akankah nasib sirkuit jalan raya Madrid bakal jauh lebih sukses ketimbang sirkuit jalanan Valencia? Silahkan beritahu kami di kolom komentar. Dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe jika menyukai video ini.